Bismillahirrahmanirrahim. Implementasi kurikulum merdeka oleh Fali dan Ahmad, Widya Ismara, BBGP Provinsi Jawa Timur dalam seminar implementasi kurikulum merdeka di Blitar pada tanggal 9 Juni 2022. Berikut profil Bapak Fali dan Ahmad. Pada slide pertama ditampilkan sebuah pertanyaan kepada para peserta, apa yang sudah Bapak atau Ibu ketahui tentang kurikulum merdeka. Kemudian apa yang ingin Bapak atau Ibu ketahui tentang implementasi atau penerapan dari kurikulum merdeka. Berikut ada beberapa landasan hukum atau landasan yuridis tentang penerapan kurikulum merdeka di sekolah atau di madrasah. Ada 12. Beberapa yang di board ini keputusan Mendikbudristek nomor 56 M 2021 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran dan seterusnya. Ini yang nomor 8 pada madrasah, keputusan Menteri Agama nomor 347 di tahun 2022 tentang pedoman implementasi atau penerapan kurikulum merdeka pada madrasah. Selain landasan yuridis, berikut juga disampaikan landasan filosofis, di antaranya pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ini adalah konsep dari Ki Hajar Dewantara, sedangkan ini ada realita yang ada saat ini. Konsep Ki Hajar Dewantara, yakni landasan filosofis dari sebuah kurikulum adalah menuntun tumbuh kembang sesuai kodrat, kemudian mengembangkan potensi dan bakat, kolaborasi dan saling berbagi, keteladanan dan pembiasaan, berhamba pada sang anak, maksudnya student centered learning ya. Kemudian sistem pamong, yaitu ngemong, among, momong, ngerti, ngerasa, ngelakoni, cipta, rasa, karsa, adaptif, perubahan terhadap perubahan zaman. Kemudian sekolah sebagai taman yang menyenangkan, kemudian memerdekakan, membentuk budi pekerti, sinergi tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayan. Ini adalah konsep dari Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Republik Indonesia. Sedangkan realita yang ada saat ini adalah bukannya menuntun tetapi menuntut. Kemudian bukannya sesuai dengan tumbuh kembang anak sesuai kodrat, justru menuntut ya adanya tuntutan kurikulum. Bukannya mengembangkan potensi dan bakat anak, melainkan memaksakan program meski anak tidak punya minat di situ. Yang semestinya kolaborasi dan saling berbagi, sekarang realitanya justru mengejar peringkat dan berkompetisi. Kemudian yang semestinya keteladanan, pembiasaan, justru pengkondisian dengan punishment, dengan hukuman, dengan sanksi. Yang semestinya melayani atau student centered learning, yang terjadi justru galak atau suka membentak terhadap peserta didik. Sistem pamong, ngemong, among, momong, yang terjadi adalah hanya bisa ngomong. Kemudian ngerti, ngerasa, ngelakoni, realitanya adalah yang penting anak ngerti, tidak sampai pada ngerasa kemudian ngelakoni. Ngerasa berarti menghayati, kemudian ngelakoni, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cipta rasa karsa menjadi yang penting adalah kepintaran, adalah segala-galanya. Adaptif terhadap perubahan zaman, realitanya justru mengajarkan ilmu yang sudah usang, yang sudah jadul. Sekolah sebagai taman yang menyenangkan, realitasnya adalah ruang yang membosankan, bahkan sangat membosankan. Ini semestinya adalah memerdekakan, yang terjadi adalah justru depresi dan tertekan atau memenjarakan. Yang semestinya membentuk budi pekerti, yang terjadi adalah justru sibuk hanya menyampaikan materi. Sinergi tripusat pendidikan, yang terjadi adalah justru saling menyalahkan dan melaporkan. Bukannya sinergi, tapi saling menyalahkan dan melaporkan. Ing ngarsa sung tulodo, semestinya realitasnya adalah ing ngarsa mumpung kuwasa. Ing madya mangun karsa, semestinya realitasnya adalah ing madya ngumpulke arta. Yang semestinya tutwuri handayani, realitasnya justru tutwuri hang jagali. Nah,
konsep merdeka belajar ini semestinya memanusiakan manusia. Ya, berhamba pada anak maksudnya student centered learning, betul-betul peduli dan melayani peserta didik. Kemudian mengembangkan anak didik sesuai dengan potensinya, sesuai dengan bakat minat yang dimiliki, yang merupakan kodrat alam dan juga kodrat zaman, maksudnya adaptif terhadap perubahan zaman. Sedangkan landasan teoritisnya bahwa semestinya kurikulum itu mengarah ke ini, beberapa hal ini. Satu, belajar itu bermakna apabila siswa punya cukup waktu untuk dia bisa merefleksikan, kemudian mengimplementasikan hasil belajarnya atau proses belajarnya dalam kehidupannya sehari-hari, atau istilahnya adalah meaningful learning, pembelajaran yang bermakna. Jadi siswa diberi waktu untuk bisa merenungkan, merefleksikan, membuat asosiasi antara apa yang dia pelajari, kemudian bagaimana implementasi praktek penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadikan pelajaran menjadi sangat meaningful, jadi bermakna, ya berarti secara subjektif, secara personal, secara individual terhadap peserta didik. Sehingga peserta didik merasa bahwa materi itu penting, belajar itu mendapatkan dorongan intrinsik, motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Belajar semestinya sesuai dengan karakteristik peserta didik dan juga dengan tingkat perkembangan masing-masing anak. Teaching at the right level, jadi sesuai dengan kebutuhan. Ini diantara prinsip student centered learning, jadi pendidikan yang berfokus pada perkembangan peserta didik. Bukan seberapa banyak materi yang anak pelajari, tetapi seberapa besar kontribusi peserta didik dalam memecahkan masalah kontekstual, artinya masalah yang dihadapi sehari-hari. Bukan berapa banyak materi yang kemudian dihafalkan, kemudian dijisalkan, bukan. Tapi bagaimana anak terasah, terlatih untuk bisa memecahkan masalah sehari-hari, menemukan solusi-solusi kreatif atas kondisi-kondisi yang dihadapi dalam kehidupannya sehari-hari. Sekolah atau madrasah harusnya merupakan rumah ilmu dan taman belajar yang menyenangkan, dan juga kelas menjadi tempat yang dirindukan, dikangeni, atau joyful learning. Jadi pembelajaran yang betul-betul menyenangkan. Jadi untuk mencari ilmu, tempatnya di sekolah, kemudian menjadi tempat yang sangat menyenangkan. Ya, pembelajaran di kelas menjadi tempat yang sangat dirindukan. Itu semestinya. Untuk kurikulum semestinya seperti itu. Belajar yang bermakna akan terjadi apabila siswa difasilitasi sesuai dengan minat dan gaya belajarnya anak, atau differentiated instructional. Jadi pembelajarannya sesuai dengan minatnya anak, sesuai dengan gaya belajarnya anak, sesuai dengan multiple intelligence-nya anak, atau modalitas dominannya anak. Sedangkan landasan empiris atau landasan kenyataan, ya, bahwa krisis pembelajaran yang ada di Indonesia telah berlangsung lama, ya, dan nyatanya belum membaik dari tahun ke tahun. Ini berdasarkan penilaian dari TIMSS dan juga PISA. Dari studi-studi nasional bahkan internasional, ya, yang paling terkenal adalah PISA, menunjukkan bahwa mayoritas, ya, siswa Indonesia tidak mampu memahami bacaan, bahkan bacaan yang sederhana sekalipun. Kemudian juga bagaimana menerapkan konsep matematika dasar. Nah, skor PISA tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10 bahkan 15 tahun terakhir ini. 70% siswa kurang lebih 15 tahun berada bahkan di bawah kompetensi minimum yang dibutuhkan dalam hal membaca dan matematika, literasi dan numerasinya. Nah, penelitian tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang sangat besar antara wilayah, ya, antar wilayah di Indonesia dan juga antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Nah, setelah pandemi bahkan ini krisis belajar jadi justru semakin parah. Ini laporan dari OECD di tahun 2018. Ini landasan empiris, kenyataannya memang demikian. Ya, nilai membaca, ya, justru menurun, ya. Ini nilai rata-ratanya, nilai matematika atau numerasinya ya juga masih di bawah, nilai sains juga masih di bawah, ya. Ya, alhamdulillah ada kecenderungan naik ini. Ya, jadi inilah adalah nilai, ya, pendidikan di Indonesia. Merahnya nilai rata-rata dari OECD. Ini adalah tren yang di Indonesia. Ini adalah
membacanya, atau literasi ini kemampuan numerasi matematikanya, ini adalah kemampuan sainsnya. Lanjutannya tentang landasan empiris yang kita jumpai sehari-hari ini ketika pembelajaran di masa pandemi. Bahkan ada istilah bahwa muridku adalah wali muridku. Jadi murid dari para guru saat ini adalah wali muridnya, bukan siswanya sendiri. Ini lanjutan bahwa anak-anak disebabkan pandemi ini sangat mengalami perubahan. Kita bisa lihat ilustrasinya. Ini memang kodrat zaman, perkembangan zaman demikian, terkait pemanfaatan teknologi, bagaimana mendapatkan informasi tentang jenis-jenis permainan yang dimainkan, bagaimana cara menyelesaikan tugas-tugas belajar, bagaimana cara berkomunikasi. Jadi dunia berubah dengan sangat cepat. Ini di tahun 80-an, permainan-permainan yang masih seperti ini masih sangat menggunakan interaksi, ya, interpersonal, kemudian permainan-permainan yang melibatkan kinestetis. Sekarang di tahun 2020 demikian kenyataannya, sangat individualistik. Generasi Z familiar dengan teknologi digital dan dipersiapkan untuk kompetensi global. Ya, ini realitanya. Anak-anak kecil sudah sangat akrab dengan gadget dan bahkan bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Nah, sekarang ada beberapa tahapan, ya, tentang penerapan kurikulum di Indonesia. Tahapan A, B, dan C. Kurikulum 2013 secara penuh sudah terlewati, sedangkan kurikulum Merdeka dilaksanakan piloting di beberapa sekolah yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah atau dirjen. Kemudian pada gilirannya kurikulum Merdeka ini dilaksanakan secara penuh. Kurikulum Merdeka diterapkan secara penuh nasional diharapkan di tahun 2024. Di tahun 2022 ini pada kelas 1 dan 4, kelas 7 dan kelas 8. Kemudian di tahun 2023 kelas 1, 2, 4, 5, kelas 7, 8, dan kelas 9, 10. Kemudian di tahun yang ketiga 2024 sudah kelas 1 sampai kelas 6, kelas 7, 8, 9, dan kelas 10, 11, 12. Nah, ini pembahasan pengenalan mengenai kurikulum Merdeka. Ini bahwa guru yang hebat memang bisa mengajar dengan baik apa saja jenis kurikulumnya. Tetapi agar semua guru bisa mengajar dengan baik, maka perubahan kurikulum menjadi sesuatu yang esensial. Sekali lagi bahwa guru yang mahir itu tentu saja tetap bisa mengajar bagaimanapun atau apapun kurikulumnya, tetapi tidak hanya bisa mengajar, tapi agar mengajarnya dengan kualitas yang sangat baik, ya, lebih baik dari waktu ke waktu, semakin baik dari waktu ke waktu, maka perubahan kurikulum, perubahan pendekatan yang sesuai dengan zaman itu menjadi hal yang sangat signifikan atau sangat penting. Kurikulum Merdeka ini diharapkan menjawab tantangan zaman, kemudian lebih memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, pendidikan yang lebih berpusat pada peserta didik, kemudian berfokus pada materi-materi yang esensial saja, kemudian nanti ditambah dengan materi-materi tambahan sesuai konteks sekolah madrasah masing-masing, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan juga kebutuhan mereka, kemudian kompetensi yang utuh, tidak yang parsial, yang holistik, memberi ruang bagi kreativitas guru, sekolah maupun peserta didik, kemerdekaan bagi guru maupun siswa dalam belajar. Sekarang perbandingan antara kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum KOSP, KOM. Oke. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum operasional madrasah, mungkin kurikulum operasional satuan pendidikan, ya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum operasional satuan pendidikan, atau kurikulum operasional madrasah. Oke, kurikulum itu, muatan kurikulum ada tentu mata pelajaran wajib, kemudian ada mata pelajaran pilihan, kemudian ada mata pelajaran berupa muatan-muatan lokal sesuai dengan daerah, provinsi, atau kabupaten kota masing-masing. Kurikulum secara teoritis diterjemahkan sebagai seperangkat rencana dan juga pengaturan manajemen tentang tujuan, kemudian isi, dan juga bahan pelajaran. Selain itu juga
cara atau strategi metode yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 di tahun 2003 pasal 1 ayat 19. Nah, ada beberapa standar nasional pendidikan, mulai dari standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi, kemudian standar kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini tambahan, ya, ini pengembangan ya, standar kompetensi inti dan kompetensi dasar, standar proses, standar penilaian. Sebelumnya 1, 2, 3, 4 ini diterapkan melalui, ini ada program intrakurikuler, kemudian ini yang menjadi muatan dasar, co-kurikuler menjadi muatan pendamping, ekstrakurikuler tambahan, dan juga menjadi program budaya sekolah. Asesmennya ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, ada penilaian kenaikan kelas, kemudian ujian nasional. Untuk mengoperasionalkan kurikulum diperlukan beberapa dokumen pedoman. Yang pertama adalah buku 1 KTSP yang berisi visi misi dan tujuan masing-masing lembaga. Kemudian buku 2 KTSP berupa ada silabus, kemudian standar isi, kompetensi inti, kompetensi dasar. Buku 3 KTSP isinya adalah rencana pelaksana pembelajaran, kemudian program pembelajaran dan jadwal pembelajaran. Nah, dokumen KTSP ini merupakan dokumen administrasi kelas, ya, dokumen administrasi kelas dan digunakan sebagai akreditasi sekolah atau madrasah. Ini beberapa penjelasan terkait dengan KTSP dan juga kurikulum operasional satuan pendidikan dan kurikulum operasional madrasah. Yang pertama tentang komponen. Tadi buku 1, 2, 3 tadi sudah disebutkan tadi. Buku 1 isinya adalah visi misi tujuan, beban belajar, kalender pendidikan. Buku 2 silabus, buku 3 RPP dan program, juga ada jadwal. Lampiran-lampirannya kompetensi inti, kompetensi dasar, peraturan pemerintah mengenai standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar, standar proses, standar penilaian. Sedangkan di KOSP bagian 1 adalah karakteristik satuan pendidikan itu. Jadi setiap satuan pendidikan perlu mengenali keunikan, karakteristik, ciri khas dari satuan pendidikan masing-masing. Bagian kedua ada visi misi tujuan. Bagian 3 pengorganisasian pembelajaran. Kemudian bagian 4 tentang perencanaan pembelajaran. Itu ada RPP atau modul bahan ajar. Kemudian penyusun KTSP itu tim inti madrasah atau tim pengembang sekolah. Ada guru, kepala sekolah, komite sekolah, ya, lebih banyak tim manajemen internal, ya, tanpa melibatkan stakeholder yang lainnya. Sedangkan di KOSP, tim internal dan juga eksternal dilibatkan semuanya. Pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dinas atau kementerian, kabupaten kota, kemudian masyarakat sekitar, stakeholder lainnya, tokoh masyarakat, ya. Kemudian masa berlakunya rencana jangka menengah 4 tahunan dan tahunan RKT dievaluasi ketika pergantian kepala sekolah biasanya. Sedangkan KOSP evaluasi jangka menengah 4-5 tahun dan ada review tahunan. Pola penyusunannya tanpa tahap analisis konteks atau kebutuhan yang ada di sekolah tersebut. Ini kalau KOSP perlu, bahkan wajib untuk melakukan analisis karakteristik dan kebutuhan. Terus peruntukannya lebih untuk kelengkapan akreditasi belaka. Sedangkan KOSP ya sebagai panduan penerapan, ya, panduan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian proses penyusunannya singkat karena perlu segera dikumpulkan. Kalau KOSP bertahap, ya, bertahap dengan berbagai macam instrumen kelengkapannya. Dasar penyusunan KTSP adalah gagasan kepala sekolah atau tim inti sekolah, ya, yang kemudian disosialisasikan atau digeneralisasikan, ya. Sedangkan KSP ini harus berbasis pada data dan fakta yang ada, konteks yang ada. Di kurikulum sebelumnya, kemudian ini adalah kurikulum merdeka. Kita bandingkan di kurikulum sebelumnya adalah kompetensi berupa afektif, kognitif, psikomotor ditulis secara terpisah. Misalnya KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 pada KI dan KD. Kemudian kompetensi dasar dibuat
per kelas dan juga per tahun. Struktur kurikulumnya atau beban belajar sudah ditentukan per minggu. Materi dirasa terlalu padat, banyak sehingga kurang waktu untuk pembelajaran yang mendalam dan juga aplikatif ya, khususnya pada problem solving. Proses pembelajaran juga kurang mengakomodasi gaya belajar peserta didik dan juga kesiapan siswa dalam belajar. Lebih menekankan pada penilaian sumatif. Ya, contohnya UN. Proyek menjadi bagian dari mata pelajaran. Teknologi belum maksimal dimanfaatkan guna mendukung pembelajaran maupun berbagai praktek-praktek atau best practice. Sedangkan di kurikulum Merdeka, kompetensi SIKA, pengetahuan dan keterampilan disampaikan secara holistik, ya, KI 1 sampai KI 4 melebur semuanya. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasar dilebur menjadi ini, capaian pembelajaran dalam bentuk narasi, CP. Capaian pembelajaran dibagi per fase, ya, bukan per kelas, ya, per fase. Struktur kurikulum lebih fleksibel. Jam pelajaran ditargetkan dalam 1 tahun bukan per minggu. Fokus pada materi inti, materi yang esensial dan materi-materi yang bermakna. Terus memberikan keleluasaan bagi guru maupun madrasah dalam menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya, RPP-nya, modulnya, ya, mengakomodasi kebutuhan dan gaya belajar siswa yang sangat beragam tentunya, diferensial instructional. Penilaian awal atau diagnostik, ada semacam pretest, kemudian penilaian formatif selama proses pembelajaran, dan setelah pembelajaran sumatif. Jadi ada pretest, ada formatif, dan ada sumatif. Proyek P5 atau Rahmatan lil Alamin dilakukan terpisah, SD, SMP, SMA, atau terintegrasi di madrasah mendapat jam pelajaran khusus dari struktur kurikulum yang ada. Oke. Nanti mudah-mudahan ada penjelasan lebih lanjutnya. Nah, apa itu kurikulum Merdeka?